Assalamualaikum. Oke. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya? Sehat. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa. Oke, kepada Ara, tolong silahkan dipimpin doa. Maju, sini. Ayo. Yang lain ikutin ya doanya ya. Marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, terima kasih. Semuanya sudah mengikuti doa. Sekarang Ibu mau absen dulu ya. Sebelum kita absen, coba Ibu mau cek dulu kerapihannya semua berdiri. Dicek bajunya sudah rapi belum. Yang laki-laki bajunya sudah masuk. Dimasukin dulu ke dalam celana ya. Dirapikan. Kerudungnya sudah rapi. Ya, yang belum rapi dirapikan. Sampahnya sudah bersih atau belum? Sudah bersih ya? Sudah tidak ada sampah lagi ya? Oke, baik. Kalau sudah rapi, sudah bersih, boleh silahkan duduk kembali. Ya. Baik, Ibu mau absen. Hari ini siapa yang tidak masuk? Hana sama Aika. Oke. Ada yang tahu Hana kemana? Nggak tahu. Oke. Apakah sakit? Tadi si Ibu lihat ya, mamahnya WA katanya Hana hari ini tidak masuk karena sakit. Kita doakan ya, semoga Hana cepat sembuh. Oke, kita tepuk fokus dulu ya. Tepuk fokus. Melihat, Mendengar, mengingat, fokus. Oke, baiklah anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara Indonesia. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Boleh berdiri dulu ya semuanya. Dimohon untuk berdiri. Kita ikuti nyanyiannya. Oke? Ayo berdiri semuanya. Ikutin ya. The Pancasila, aku tak pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila sang negara, rakyat adil makmur semesta, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, selanjutnya kita akan memulai pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, apakah semuanya pernah merasakan permasalahan, mempunyai masalah? Pasti pernah ya, mau itu masalah besar ataupun masalah kecil. Nah, di sini kita akan mencari solusi bagaimana caranya mengatasi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, semuanya boleh disimak. Nah, kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Nah, apa itu berpikir komputasional? Nah, sebelumnya kita baca dulu nih tujuan pembelajaran hari ini. Nah, coba dibaca bersama-sama. Yang pertama, berpikir komputasional. kedua, mengidentifikasi dekomposisi, abstraksi, algoritma. Yang ketiga, menerapkan
Baik. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, apa itu berpikir komputasional? Ada yang tahu? Nah, Ibu bacakan dulu ya. Berpikir komputasional adalah proses berpikir secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah yang dapat dilakukan oleh manusia maupun komputer. Nah, kalau dalam komputer biasa disebut dengan AI. Ada yang pernah tahu AI? Tahu ya? Pernah dengar ya? Nah, konsep ini tidak hanya digunakan dalam programmer, tapi juga dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut. Nah, di sini tujuan berpikir komputasional. Yang pertama, coba siapa yang mau baca? Oke, Nufus, apa ini baca? Mampu memecahkan masalah kompleks dengan cara yang Struktur. Kemudian siapa yang kedua yang mau baca? Kayak Ara. Ayo, mengembangkan cara berpikir logis dan analisis. Oke, coba Anwar. membentuk pola pikir variatif dalam menyelesaikan masalah. Oke, yang terakhir siapa ya? Oke, coba Kaisar. Ibu mau dengar suaranya. Menyusun Solusi yang efisien dan dapat otomatisasi. Nah, itu adalah tujuan berpikir komputasional. Nah, di sini berpikir komputasional dan kompetensi abad 21 ya, bisa dilihat. Lanjut. Prinsip berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama apa? Yang kedua? 3. Keempat? Oke, lanjut. Nah, ini contoh dekomposisi ya, memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami. Contohnya, siapa yang suka nasi goreng? Cuk. Nah, membuat nasi goreng. Siapa yang udah pernah membuat nasi goreng? Wah, Masya Allah udah pernah ya. Nah, biasanya untuk membuat nasi goreng itu kita harus menyiapkan apa saja? Alatnya, bahan, dan juga bumbu. Biasanya alat, ada apa aja alat yang bisa digunakan? Olasi, iya. Nah, kalau bahannya dari apa tuh nasi goreng? Dari nasi. Kemudian ada apa? Telur ya. Ada sayuran. Nah, kalau bumbunya ada apa aja? Kecap, cabai, bawang. Oke. Berarti udah pernah semua ya bikin nasi goreng. Nah, sekarang pengenalan pola. Kalau pengenalan pola itu adalah mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi. Contohnya, pola yang mirip dapat diselesaikan dengan cara yang sama seperti memasak nasi goreng. Itu sama seperti memasak mie goreng atau mie tiaw ya. Tahu mie tiaw atau mie goreng? Nah, biasanya bumbunya sama, ada bawang merah ya, ada bawang putih. Kemudian ada kecap ya. Nah, itu. Sebentar. Kita matiin dulu ya. Nah, lanjut. Abstraksi. Dibaca bersama-sama. Menyaring. Oke, stop. Contohnya, saat memasukkan bumbu seperti memasukkan garam, kecap ya ke dalam nasi goreng, kita tidak perlu menyebutkan setiap langkah detail. Misalnya kita memasukkan kecap ke dalam si nasi goreng, kita nggak usah mikirin gimana caranya kecap dibuat. Jangan mikirin, oh kecap kan terbuat dari apa? Ada yang tahu kecap terbuat dari apa? Kacang kedelai. Jangan mikirin, oh kecap itu terbuat dari kacang kedelai. Gimana ya caranya supaya menjadi kecap? Nah, itu nggak usah mikirin ke situ ya. Kita
cukup ini aja, fokus ya pada tujuan utama, yaitu membuat nasi goreng yang enak ya. Jangan mikirin kecapnya terbuat dari apa, garamnya terbuat dari apa. Pokoknya kita fokus aja ya, memasukkan bumbunya, lalu membuat nasi goreng yang enak. Lanjut, algoritma. Boleh dibaca bersama-sama lagi. Sistematis. Oke. Nah, algoritma itu yaitu menyusun langkah-langkah. Nah, contoh tadi membuat nasi goreng ya. Kita kan tahu langkah-langkah yang pertama membuat nasi goreng itu harus apa dulu kira-kira? Pertama membuat nasi goreng berarti kita harus siapin dulu alatnya ya. Nah, apa aja alat yang harus digunakan? Garpu. Terus yang buat masaknya itu apa namanya? Kenceng ya? Iya, kemudian harus pakai kompor enggak? Pakai ya, kalau nggak ada kompor tidak akan bisa memasak nasi goreng. Jadi kita harus tahu langkah-langkah pertamanya, mulai dari apa sampai selesai ya. Nanti baru menjadi nasi goreng yang enak. Kemudian ada juga tuh resep membuat kue, misalnya membuat kue nastar. Siapa yang pernah bikin kue? Ada? Ada yang pernah bikin kue nastar? Atau kue bolu misalnya? Atau bikin apa biasanya di rumah? Anak perempuan nih biasanya sering masak ya? Kue apa? Ara pernah masak apa? Bolu. Oh, boleh. Kue bolu. Ya, itu juga kan ada langkah-langkahnya ya. Harus berurutan, harus sistematis. Nggak boleh misalnya adonannya belum jadi tapi tiba-tiba langsung dimasak. Nanti nggak bakal jadi ya kalau nggak sampai berurutan. Nah, lanjut. Ini pentingnya berpikir komputasional untuk memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ya, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dan lain sebagainya. Kita lanjut aja ya. Nah, baik, ini kesimpulannya. Jadi, berpikir komputasional ini akan melatih otak manusia agar tetap dapat berpikir secara logis dan sistematis, sehingga mampu menyelesaikan masalah lainnya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, di sini kita akan belajar tentang berpikir komputasional ya, yaitu berpikir dengan secara logis dan sistematis. Baik anak-anak, coba mohon perhatiannya. Nah, sekarang kita akan menyaksikan video tentang berpikir komputasional. Nah, semuanya mohon disimak baik-baik ya. Tuh, dekomposisi, menyiapkan bahan, ya, bumbu, tadi alat ya sudah. Tuh, caranya. Nah, ini pengenalan pola ya, pengenalan pola yang tadi sudah dijelaskan. Tuh, jadi membuat nasi goreng itu hampir sama dengan membuat mie tiaw atau mie goreng.
bumbunya sama, bahannya sama, alatnya sama. Nah, ini abstraksi, tadi abstraksi itu. Nah, oke ya, cukup ya. Baik semuanya, tadi kita sudah menyaksikan video pembelajarannya. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya tentang cara berpikir komputasional. Nah, baiklah, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok. Nah, ini sudah Ibu bagi ya kemarin 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, nanti Ibu akan berikan LKPD, yaitu tugas tentang berpikir komputasional. Nah, di sini kita akan kalian menuliskan langkah-langkah, kira-kira langkah-langkah membuat apa yang pernah kalian lakukan. Contoh misalnya kalian pernah membuat teh. Nah, atau kalian pernah membuat jus mangga. Nah, kalian tulis langkah-langkah pertamanya apa aja yang disiapkan, mulai dari alatnya apa, bahannya apa, kemudian bumbunya apa. Nah, nanti ditulis ya di lembar jawaban ya. Baik, oke, siap. Ibu bagikan tugasnya, nanti dikerjakan bersama kelompok masing-masing. Waktunya 10 menit, cukup ya. Nah, baik. Nih, kelompok 1 silahkan dikerjakan. Kelompok 2, kelompok 3. Nah, silahkan diisi bagaimana cara membuat jus mangga. Tulis dulu namanya ya, nama anggotanya ya, nama anggota kelompoknya semuanya ditulis. Ada siapa aja. Oke, di sini kelompok 1 sudah selesai. Oke, silahkan siapa yang mau baca. Maju semuanya aja, nggak apa-apa, maju semuanya. Nanti yang bacanya gantian boleh. Atau misalnya 1 orang aja yang bacanya. Ayo maju aja semuanya sini. Oke, semuanya perhatikan. Di sini kelompok 1 sudah menyelesaikan tugas LKPD-nya. Oke, silahkan dibaca. Ya. Cara membuat jus mangga. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat jus mangga. Urutkanlah langkah-langkah berikut dengan memberikan urutan angka. Ayo sini. Yang pertama apa? Yang pertama, kupas mangga dan potong-potong buahnya. Oke. Yang kedua, masukkan potongan mangga ke dalam blender. Yang ketiga, tambahkan air matang dan gula pasir ke dalam blender. Oke. Yang keempat, tambahkan es batu untuk membuat jus lebih segar. Yang kelima, blender semua bahan hingga halus dan tercampur rata. Yang keenam, tuangkan jus ke dalam gelas dan siap dinikmati. Oke, betul tidak cara membuat jus mangga seperti itu? Betul ya? Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk lagi. Kelompok 2 sudah selesai? Oke, ayo silakan maju ke depan baca. Ayo bareng-bareng semuanya maju ke depan. Ayo Zikri maju.
Baca. Oke, ini kelompok 2 membuat apa? Membuat teh manis. Oke, Zikri berdiri di samping. Oke, silakan dibaca cara membuat teh manis. Yang pertama apa? Rebus air hingga mendidih. Ya, lalu Yang kedua, masukkan kantong teh. Kedua, tuangkan air panas ke dalam gelas. baik. Yang ketiga, masukkan kantong. Tambahkan gula selera. Sesuai selera. Yang keempat, ayo boleh gantian. Yang keempat, Aduk teh hingga larut sepenuhnya. yang kelima, Masukkan kantong teh celup ke dalam gelas berisi air panas. Yang keenam, diamkan selama 2-3 menit hingga teh larut dan berwarna. Oke, sudah. Oke. Manis siap untuk Oke, baik. Sudah benar atau belum cara membuat teh manis? Betul ya. Terus tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, baik. Ibu mau baca dulu ya sebelumnya nih. Tadi kasus. Oke. Diperhatikan baik-baik. Nah, Ibu akan membacakan nih. Membacakan studi kasus. Lia adalah kelas 5 SD, media cerdas. Lia anaknya cerdas dan rajin. Lia selalu datang ke sekolah tepat waktu. Lia ke sekolah naik ojek online. Arah sekolah Lia beda dengan tempat kerja ibunya. Ibu biasanya mengorderkan ojek online untuk Lia. Nah, hari ini Ibu berangkat lebih awal. Ibu mengajari Lia cara order ojek online. Nah, ternyata ada 3 menuju ke sekolah. Ada 3 rute menuju ke sekolah. Nah, setiap rute jarak tempuhnya sangat berbeda. Nah, di sini yang A, kalau kalian menjadi Lia nih, mau ke sekolah. Nah, jaraknya itu rutenya ada 3. Yang pertama A. Rute A berjarak 2 km dan ditempuh 30 menit. Kalau rute B berjarak 1,8 km dan ditempuh 28 menit. Nah, rute yang C yaitu berjarak 1,6 km dan ditempuh 24 menit. Kira-kira kalian akan mengambil rute yang mana? Yang A, B, atau C? Ayo, yang mana? Kalau ulangi ya, kalau yang A rutenya berjarak 2 km. Ya, ke sekolah itu dan ditempuhnya 30 menit. Nah, kalau yang B, rute B itu berjarak 1,8 km dan ditempuh 28 menit. Rute C berjarak 1,6 dan ditempuh hanya 24 menit. Kira-kira yang mana yang lebih cepat? Iya betul. Jadi rute C itu rute yang baik ya, maksudnya yang cepat ya, yang cepat nyampainya ke sekolah. Selain cepat karena dia juga hanya berjarak 1,6 km dan hanya 24 menit waktunya. Jadi lebih cepat datang ke sekolah. Kayak kalian misalnya orang mana nih? Orang Jambi Cemeng ya. Jambi Cemeng itu kan banyak jalannya ya. Bisa misalnya lewat Hananga ya kalau ke sekolah. Bisa lewat Pentas muter ya. Bisa lewat Manungtung. Kira-kira yang paling cepat lewat mana? Manungtung ya. Kalau ke sekolah dari Jambi Cemeng itu. Karena lebih cepat dan lebih dekat. Nah, berarti sudah dimengerti ya. Nah, itu adalah merupakan contoh berpikir komputasional. Nah, sekarang kita akan mengerjakan tugas evaluasi mandiri. Nah, silakan dikerjakan ya.
Nanti Ibu jelaskan caranya. Oke, siap, perhatikan semuanya. Di sini ada labirin coding. Nah, semuanya perhatikan dulu. Nah, di sini ada gambar siapa? Ada gambar ayam, dan ini ada gambar apa? Anak ayam. Nah, coba kalian cari jalan bagaimana si ibu ayam ini. Iya, kalian cari jalan untuk menuju anak ayam. Iya, sampai menemukan anak ayam yang hilang. Coba silakan dikerjakan. Ayo. Dari ibu ayam ya, ibu ayam. Tuh, induk ayam menemukan anak ayam. Jangan sampai nyasar. Ayo, cari jalannya. Cari jalan yang terdekat. Gak apa-apa, coba dulu. Nanti kalau salah dihapus. Pakai pensil dulu kalau bisa, biar bisa dihapus. Ketemu? Wah, kelompok 2 udah selesai. Oke, dari sini. Oke. Kelompok 3. Ibu. Udah, jalannya udah benar. Dari mana? Dari sini. Oke. Udah ketemu. Oke, siap. Oh iya, boleh. Main dulu. Gampang kan ya? Jangan. Oh, namanya belum. Oh iya, silakan diisi dulu namanya. Namanya tulis. Udah ke 5 orang. Ke bawah aja nggak apa-apa. Sini aja. Udah itu semua. Udah, itu nggak usah. Oke, udah. Copot. Udah ya, coba pencet lagi. Udah semua. Oke. Udah ketemu jalannya. Oke. Udah. Ya. Mudah tidak mencari jalannya? Mudah ya. Jadi tadi itu ada gambar di sini. Coba kita lihat bersama-sama. Zikri, mohon perhatiannya. Oke, tadi nih, coba kita cek dulu nih ya, jalannya tersesat atau tidak. Nah, di sini ada ibu ayam mencari siapa? Anaknya. Nah, jalannya katanya dari sini sampai sini. Nyampe nggak? Nyampe ya. Kira-kira ini dekat atau jauh? Nah, ini lumayan lebih dekat. Jadi kita itu harus mencari jalan yang terdekat dulu ya. Nah, supaya apa? Supaya lebih cepat, lebih baik, lebih bagus. Kan ini lagi cari. Kalau ke sini bisa aja lewat mana nih ya. Cuman dia akan lama ketemu anaknya dan akan tersesat sulit banyak. Kalau ini dekat dan lebih cepat. Nah, itu ya. Sama tadi kelompok yang lain juga ya. Sudah betul semua. Berarti semuanya sudah bisa berpikir secara komputasional. Baiklah anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita cukupkan. Nah, alhamdulillah tadi semuanya sudah mengikuti dengan baik ya, sudah mulai memahami tentang berpikir komputasional. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak? Oke, alhamdulillah ya, berarti semuanya sudah mulai paham. Baik, untuk itu kita cukupkan pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.